Di tengah perubahan yang cepat dan dinamis di seluruh dunia, ekonomi global menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut terjadi karena adanya tekanan global yang meluas bersama dengan geofragmentasi dan geopolitik global sehingga ketidakpastian menjadi berkepanjangan. Namun, di tengah tantangan-tantangan tersebut, prospek perekonomian global tetap optimis. Pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 diperkirakan mencapai 3,2% year on year, lebih tinggi dari perkiraan awal. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat dan resilient. Pada triwulan 2 tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatat kenaikan 5,05% year on year dan secara umum terus bergerak maju. Menghadapi tantangan global, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memperkuat ekonomi domestik melalui program-program strategis seperti pengembangan digital, hilirisasi, dan ekonomi berkelanjutan. Berkaitan dengan program strategis hilirisasi, Organisasi Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia atau ISEI turut serta dalam mencapai tujuan Indonesia ke depan. Bentuk kontribusi ini dilakukan melalui sumbangan pemikiran dalam penyusunan buku kajian kebijakan publik atau KKP 5.0 dengan topik utama adalah hilirisasi pangan. Fokus pengembangan dan dorongan pada hilirisasi pangan dipilih karena dampaknya yang luas antara lain menciptakan peluang kerja, mendukung keseimbangan lingkungan, serta menjaga kestabilan inflasi pangan. Penyusunan buku KKP 5.0 ini didukung dengan penyelenggaraan seminar series ISEI yang dilaksanakan di 3 kota, yakni Surabaya pada 28 Mei 2024, Makassar pada 25 Juni 2024, dan Medan pada 22 Juli 2024. ISEI juga turut aktif dalam melakukan diseminasi buku KKP 4.0 sebagai bentuk kontribusi nyata dalam memperluas gagasan para ekonom ISEI yang diselenggarakan di Palangkaraya pada 14 Desember 2023, Mataram pada 1 Maret 2024, Surabaya pada 28 Mei 2024, dan Makassar pada 25 Juni 2024. Selain itu, telah dilaksanakan Focus Group Discussion sebagai rangkaian Road to Congress ISEI ke-22 di Yogyakarta pada 22 Agustus 2024. Sebagai salah satu perwujudan dalam mendukung visi dan misinya, ISEI telah melakukan beberapa kegiatan dan workshop dalam rangka meningkatkan kapasitas pengetahuan para anggota ISEI maupun akademisi. Dalam kancah internasional, ISEI juga turut berperan aktif, antara lain dengan menyelenggarakan seminar internasional Federation of Asian Economic Association atau FAIA dan menjadi tuan rumah FAIA ke-46 di Yogyakarta, Indonesia pada 17 hingga 18 November 2023. Pada kegiatan tersebut juga ditetapkan FAIA Manifesto dan tuan rumah FAIA ke-47 yang akan dilaksanakan di Bangkok, Thailand pada tahun 2024. Berbagai upaya tersebut turut mewarnai perekonomian nasional. Ke depan, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan tetap kuat dalam kisaran 4,7 hingga 5,5% year on year dan inflasi tetap terjaga di kisaran sasaran 2,5 plus minus 1%. Membaiknya perekonomian kita merupakan peran bersama pemerintah, otoritas terkait, dan ISEI dengan seluruh komponen anggotanya yang terdiri dari unsur ABG, yaitu akademisi, bisnis, dan government. Untuk itu, mari kita bahu-membahu mendorong kebangkitan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dilanjutkan dengan pemukulan gong sebagai tanda peresmian pembukaan Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia ISEI ke-22 dan Seminar Nasional 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Sekretaris Negara, Pak Wamen BUMN, yang saya hormati Bapak Kapolri yang juga hadir pada siang hari ini, yang saya hormati Gubernur Bank Indonesia sekaligus Ketua ISEI, yang saya hormati Gubernur Jawa Tengah, Wali Kota Solo, Bapak Ibu sekalian,
seluruh keluarga besar ISE yang saya hormati. Saya melihat ISE ini uangnya banyak. Karena tadi cabang yang teraktif saja diberi hadiah 200 juta. Saya melihat dari sisi itu saja, waduh kaya ini, kaya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dunia sekarang ini menghadapi sebuah gejolak, ketidakpastian, tantangan yang tidak mudah. Semua negara mengalami, termasuk kita. Bahkan negara-negara maju kalau kita lihat, sudah masuk, banyak yang masuk ke jurang resesi. Yang terakhir Inggris misalnya, sudah masuk ke jurang resesi. Dan yang terakhir kita tahu 96 negara sudah menjadi pasiennya IMF. Ini juga sebuah angka yang kalau menurut saya sangat mengerikan. Oleh sebab itu, kita harus fokus dalam bekerja mengelola ekonomi kita. Kalau Bapak Ibu bertanya pada saya, fokus ke mana? Kalau saya, sekarang maupun ke depan kita harus fokus kepada pasar kerja. Karena ke depan terlalu sedikit peluang kerja untuk sangat banyak tenaga kerja yang membutuhkan. Too few jobs for too many people. Ini yang harus kita hindari. Sehingga menurut saya, jangan sampai kita terlalu larut dengan situasi global meskipun kita ikuti. Jangan terlalu kita terbawa oleh skenario ekonomi global meskipun kita juga harus selalu melihat angka-angka dan mengkalkulasi dengan perhitungan-perhitungan yang cermat. Karena kita tahu nanti 2030-an kita akan mendapatkan bonus demografi. Bisa menjadi sebuah kekuatan, tapi bisa menjadi beban. Inilah tantangan paling besar yang akan melompatkan kita menjadi negara maju atau tidak. Sehingga sekali lagi bonus demografi ini membutuhkan pembukaan kesempatan kerja yang sebesar-besarnya. Padahal saat ini untuk membuka lapangan kerja itu kita menghadapi tantangan yang sangat-sangat berat. Semua negara mengalami tantangan ini. Yang pertama, tantangan yang pertama, perlambatan ekonomi global. Kita tahu 2023 dari World Bank ini global hanya tumbuh 2,7. Kemudian 2024 ini diperkirakan hanya muncul angka 2,6. Tahun depan dari World Bank muncul angka 2, naik sedikit 2,7. Tapi masih jauh dari yang diharapkan oleh semua negara. Dan kita, tadi seperti disampaikan oleh Bapak Ketua Umum, bisa tumbuh di 5, kurang lebih 5,1. Ini sebuah hal yang patut kita syukuri karena ekonomi global hanya tumbuh 2,6, 2,7.
Dan kalau kita lihat juga bank sentral hampir semua negara memperketat kebijakan moneternya karena mengerem agar inflasi tidak semakin naik. Artinya apa kalau moneter direm? Artinya industri pasti akan turun produksinya. Otomatis perdagangan global juga akan turun kapasitasnya. Jadi yang pertama, perlambatan ekonomi global. Tantangan kita di situ. Yang kedua, peningkatan otomasi di berbagai sektor kerja. Semua sekarang ini mulai masuk ke sana semuanya, ke otomasi semuanya. Awal kita hanya otomasi mekanik, kemudian sekarang muncul AI, muncul analis, muncul otomasi analitik. Setiap hari muncul hal yang baru. Dan kalau kita baca 2025, pekerjaan yang akan hilang itu ada 85 juta. Pekerjaan akan hilang 85 juta. Sebuah jumlah yang tidak kecil. Kita dituntut untuk membuka lapangan kerja, justru di 2025, 85 juta pekerjaan akan hilang. Karena tadi adanya peningkatan otomasi di berbagai sektor. Yang ketiga, yang pertama perlambatan ekonomi global, yang kedua peningkatan otomasi, yang ketiga gig ekonomi. Hati-hati dengan ini, ekonomi serabutan, ekonomi paruh waktu. Kalau tidak dikelola dengan baik, ini akan menjadi tren. Perusahaan lebih memilih pekerja independen. Perusahaan lebih memilih pekerja yang freelancer. Perusahaan lebih memilih kontrak jangka-jangka pendek untuk mengurangi risiko ketidakpastian global yang sedang terjadi. Ini trennya kita lihat menuju ke sana. Dan yang bekerja itu bisa bekerja di sini, bisa bekerja di negara lain. Sehingga sekali lagi kesempatan kerja semakin sempit dan semakin berkurang. Oleh sebab itu, saya berharap dari ISEI, tadi sudah menyampaikan kajiannya, ada sebuah desain, tapi desain taktis. Rencana, tapi rencana taktis. Strategi, tapi strategi yang taktis dan detail. Kalau ada ini, kita harus belok kemana? Kalau dicegah di sini, kita harus menuju kemana? Itu yang hal-hal yang taktis seperti ini yang kita perlukan. Bukan rencana makro yang sulit diimplementasikan dalam situasi yang sangat sulit. Dan menurut saya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Gubernur BI, hilirisasi menjadi kunci. Coba kita lihat satu, urusan nikel. Urusan nikel yang sering saya ceritakan, karena ini memang sebuah keberhasilan kita meningkatkan nilai tambah nikel. Dari bahan mentah, nikel ore, masuk ke NPI, nikel pig iron, masuk lagi ke nikel matte, kemudian masuk ke stainless steel. Dan masuk ke turunan-turunan baik garpu, sendok,
jarum suntik, dan ratusan turunan lainnya yang ini masih dalam proses semuanya, tetapi paling tidak sekarang kita sudah sampai ke stainless steel. Kemudian yang nikel ore ada lagi nikel ore ke smelter, ke HPAL, ke prekursor, ke cathode, kemudian masuk lagi ke baterai sel. Sudah kejadian dan kita sudah punya industrinya. Untuk nanti kalau kapasitas baterai selnya mencukupi, sekarang ini baru kira-kira 180 ribu mobil yang bisa diproduksi dengan baterai sel produksi kita sendiri. Kalau nanti bisa meningkat menjadi juta, itu kita baru memiliki daya saing yang kuat dengan negara-negara lain. Kemudian tembaga, nikelnya sudah masuk ke tembaga. Setelah nikel kita stop tahun 2020, tembaga 2 tahun yang lalu juga kita stop. Minggu depan akan ada 2 smelter besar yang investasinya kurang lebih 50-60 triliun sudah beroperasi, yaitu di Aman, di Sumbawa, kemudian Freeport di Gresik. Hati-hati kalau kita bicara Freeport, sekarang bukan miliknya Amerika. Karena orang masih, wah Freeport, itu sudah milik Indonesia, itu sudah dimiliki oleh MinID. 51%, dulu kita hanya punya 9%. Dan sekarang sudah kita miliki 51% dan sebentar lagi akan menjadi 61%. Pokoknya kita terus ambil. Dari tembaga, yang saya lihat di lapangan tembaga menjadi barang-barang yang sudah jadi, copper foil, kabel, rangka mobil, dan yang ketiga, boksit. Hilirisasi di boksit. Sudah jadi yang satu di Bintan, kemudian minggu depan saya juga akan resmikan di Mempawah, di Kalimantan Barat. Jadi lagi satu, berarti ada 2. Dari sini nanti akan jadi, yang di Mempawah ini miliknya BUMN. Akan jadi aluminium, velg mobil, bodi pesawat, semuanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada posisi normal, pada posisi dunia normal, kita tidak mungkin melakukan ini. Pasti akan dicegat oleh negara-negara maju. Pasti itu. Bahkan waktu akan mengambil Freeport saja, banyak yang membisiki kepada saya, Pak, hati-hati, Papua bisa lepas. Pak, hati-hati, Bapak bisa digulingkan. Pak, hati-hati. Jadi hilirisasi ini bukan barang yang gampang. Karena Freeport sendiri sudah 55 tahun beroperasi, nggak pernah mau membangun yang namanya smelter. Karena yang di sana itu bukan hanya tembaga. Ada barang yang lain yang harganya lebih tinggi, yaitu emas. Nah, nanti kita punya smelter sendiri di Gresik, tahu kita berapa ton emas setiap tahun yang hilang dari tanah air Indonesia selama 50-an tahun. Perkiraan saya per tahun mungkin 40 sampai 50 ton. Baru perkiraan, nebak-nebak. Tapi nanti kalau sudah berproduksi baru kita tahu betul, oh ternyata ada emasnya sekian ton per tahun. Jadi kalau tadi bisikan ke saya ya karena barang yang tadi saya sampaikan. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tolong ini betul-betul ISEI bisa mendesain rencana dan strateginya. Yang saya ingin adalah hilirisasi yang padat karya, yaitu rumput laut, seaweed, yang belum disentuh secara manajemen yang baik.
Karena dari sinilah nanti bisa turunannya baik ke pupuk organik, baik ke agar, baik untuk kosmetik, baik untuk tepung, dan juga untuk minyak pesawat terbang sekarang ini bisa dari rumput laut. Kita tahu Indonesia memiliki pesisir yang paling panjang nomor 2 di dunia, 81.000 kilometer. Ini sebuah potensi besar, tapi memang harus didesain, harus direncanakan, harus dibuat strategi yang benar sehingga nanti hasilnya bisa ketemu. Pangan yang lainnya, menurut saya yang juga harus dihilirisasikan adalah kopi. Kopi ini saya cek, kita punya berapa hektar sih kopi? 1,2 juta hektar. Saya cek di lapangan, berapa sih produksi per hektar kita? Hanya kurang lebih 2 ton per hektar, atau 2 lebih sedikit, 2,3, 2,5 per hektar. Padahal Vietnam 1 hektar bisa memproduksi 8 sampai menghasilkan 8 sampai 9 ton per hektar. Jauh sekali, masa kita kalah dengan Vietnam? Pada duluan kita. Permintaan semakin naik, harga semakin naik setiap tahun, tapi tidak pernah kita urus. R&D kita, riset kita lemah di sini. Dan juga kakao. Kakao kita memiliki 1,4 juta hektar. Industrinya ada, tapi bahan mentahnya kakaonya kurang, sehingga kita justru impor. Salah besar lagi. Dan yang lain-lainnya, masih banyak lada, nilam, yang ini turunannya akan memberikan nilai tambah yang sangat besar. Saya hanya ingin memberikan sebuah ilustrasi kembali ke nikel tadi. Nikel di tahun 2015, ekspor kita 3 billion US dollar dalam 1 tahun. Artinya 45 triliun rupiah. 45 triliun rupiah. Kemudian setelah kita stop, 2021 muncul angka dari 45 triliun muncul 340 triliun rupiah. ...2022 muncul 520 triliun rupiah. Dan 2023 muncul angka 520 triliun rupiah. Lompatannya coba. Ada yang menyampaikan pada saya, Pak, itu yang menguntungkan perusahaan, Pak. Rakyat dapat apa? Jangan keliru. Kita pungut pajak dari sana, pajak perusahaan, pajak karyawan, biaya ekspor, pajak ekspor, biaya keluar, belum PNBP-nya, penerimaan negara bukan pajak. Sangat besar sekali. Saya berikan ilustrasi saja untuk minerba, tidak hanya nikel, tapi minerba. Di 2015, penerimaan negara bukan pajak, kita memperoleh 29 triliun rupiah. 2023, kita mendapatkan PNBP-nya 172 triliun. Dari 29 melompat ke 172 triliun. Untuk pajaknya saya belum mendapatkan secara detail. Tapi saya yakin juga akan melompat berkali-kali. Saya rasa penting sekali masukan, input, desain, rencana, dan strategi yang dirumuskan oleh ISEI dalam kongres ini dan menjadi pegangan bagi pemerintah ke depan, bukan pemerintah saya lagi, pemerintah ke depan, karena sebulan lagi saya sudah pensiun, sehingga betul-betul arah menuju ke Indonesia emas itu betul-betul bisa kita raih dengan lebih cepat.
Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini secara resmi saya buka Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia ke-22 dan Seminar Nasional 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemukulan gong, mohon berkenan mendampingi Gubernur Bank Indonesia, Menteri, Sekretaris Negara, Kapolri, Penjabat Gubernur Jawa Tengah, dan Ketua Panitia. Dengan ini, Kongres ISEI ke-22 dan Seminar Nasional 2024 telah resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia. Sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.